Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Dan kalau kita perhatikan memang GBP USD saat ini posisinya lagi sideways. Ya untuk mappingnya untuk yang bagian atas ini masih sama. Ya hanya saja saya rombak sedikit untuk GBP USD ini. Berbeda dengan si Euro USD ya. Kalau Euro USD ini kan mappingnya masih overall sama semua. Belum ada perombakan. Sedangkan untuk GBP USD ini saya ada rombak sedikit karena memang menyesuaikan dengan pergerakan harga yang ada. Dan kalau kita perhatikan memang GBP USD juga mengikuti pergerakan dari si DXY itu sendiri juga. Dan DXY kalau kita lihat memang lagi sideways. Dia lagi sideways dan GBP USD juga sedang sideways di time frame 4 jam ya ini kita lihatnya ya. Kalau kita pindah ke 1 jam juga sama di sideways juga di sini. Nah, ini untuk area base-nya baik itu area supply maupun demand itu saya ambil di time frame 4 jam. Jadi untuk area demand-nya itu ada di 19.896 sampai dengan 20.267. Kemudian untuk area supply-nya itu ada di 21.145 sampai 21.443. Dengan area tengahnya itu ada di level harga 20.674. Ya, kenapa saya sebut sebagai area tengah? Karena kalau misalkan harga breakout dari si 20.677 ini, ya atau 674, itu akan melakukan retest kembali ke area supply yang ada di atas ini. Tapi kalau misalkan dia belum bisa breakout dari atas ini, maka dia akan retest kembali ke area supply di 19.896 sampai 20.267. Ini sebenarnya area buy zone juga ya, tapi kalau kita lihat di sini memang sudah tidak fresh lagi. Ya, kalau kita lihat juga di sini membuat area high, ini higher low yang baru ya, ini higher low dan membuat lower low yang baru. Hanya saja di sini masih belum bisa membuat lower low yang baru karena low-nya itu masih sama di harga 20.393. Nah, kemudian kalau untuk sebenarnya area base buy zone itu ada di 19.342. Karena kalau kita perhatikan area sini itu jarang ditembus sama sekali oleh si harga. Dan begitu harga ada yang tembus area sini, maka dia akan retest lagi kurang lebih ke harga 18.242 dan itu artinya si DXY ini juga akan breakout dari si 106.847 dengan kurang lebih naik ke harga 107.55 ya 107.55 di sini. Kalau misalkan si GBP USD balik lagi ke sini ke 18.000, berarti si DX ini naik ke area kurang lebih ke sini si 107.55 ini. Nah, ini juga harus kita perhatikan dari si GBP-nya juga ya. Jadi kalau misalkan di sini dia belum ada rejection, maka kita yang open. Kita tunggu lagi di harga nih 19.354. Ya, kalau misalkan dia turun ya, kalau dia breakout sini. Nah, kalau misalkan dia naik, berarti ini bisa jadi potensi sell kita. Tapi kalau untuk best sell zone itu ada di 22.531 sampai 22.782. Itu kalau kita lihat dari 4 jam. Tapi kalau misalkan kita mau habis scalping, maka area 21.145 sampai 21.443 ini bisa jadi area sell zone kita juga nih di sini. Begitu. Tapi ini hanya untuk scalping. Yang artinya kita hanya bisa ngambil short aja ya, short aja. Berarti kita hanya bisa ngambil 15 sampai 20 pip lalu kita keluar dari market, kemudian kita tunggu lagi di entry yang selanjutnya. Itu kita bisa pakai time frame yang lebih kecil. Contoh itu kita bisa pakai 5 menit, ya kita bisa pakai 15 menit, ya atau 30 menit. Jadi begitu. Jadi ini lagi sideways, ya kita lagi sideways, maka kita lebih baik tunggu di antara kedua area supply atau demand ini. Ya, sebenarnya kalau saya perhatikan memang lebih cenderung turun karena si DXY ini masih kuat untuk naik ke atas lagi begitu. Ini adalah pandangan pribadi saya. Jadi begitu. Misalkan kalau kita gambar trendline pun di sini ada trendline. Ya, trendline juga ada trendline. Jadi dia itu pergerakannya mengikuti DXY, cuma si GBP USD ini itu lebih choppy pergerakannya. Choppy itu maksud saya itu dia lebih di luar ya, kadang dia itu tidak seirama dengan si DXY itu sendiri begitu pergerakannya. Kalau si Euro USD dia itu 1:1 dengan DXY, tidak pernah melanggar dari si DXY itu sendiri begitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si GBP USD ini yang tadi saya jelaskan mengenai entry point, yaitu adalah di bagian supply demand-nya dia, yang biasanya kita tunggu di daerah-daerah sana juga sebenarnya. Begitu. Oke, mungkin sekian dulu. Jika memang ada salah kata atau misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf. Silakan kalian tambahkan analisa kalian pribadi. Ya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.